memandikan atau nonton? Kalau jenengan nanti mandi, ya, jenengan meninggal misalnya, kira-kira saya tebusi mau 10 izin orang. Mau harus meninggal tahu? Iya, justru itu. Jadi tidak boleh kemudian jadi penonton. Ya, makanya yang tahu tata cara mengurus jenazah itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang sudah diberi wasiat. Siapa? Orang yang sudah diberi wasiat. Misalnya ini, ya, misalnya dengan itu, ya, pakai kresek boleh, pakai mandal boleh, ya. Syukur ada sepatu boot, pakai sepatu boot. Jadi ketika memandikan tidak kemudian kalau zaman dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik, semangat semua? Semangat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kita semua pasti akan nanti membutuhkan. Ya, apa? Pemulasaraan jenazah. Ya, luar biasa. Siapa di antara adik-adik yang pernah memulasara jenazah? Yang pernah memandikan jenazah ada enggak? Mbak siapa yang dimulasara? Ya? Memandikan siapa? Mandikan keluarga. Yang laki-laki ada yang pernah memandikan jenazah? Memandikan siapa? Hah? Kakek. Oke, bagus, terima kasih. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Nur, kita tidak tahu kita akan meninggal kapan. Orang yang tercinta kita akan meninggal kapan, kita pun tidak tahu. Tapi kita harus siap setiap saat. Ya. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, kita akan belajar pertama bagaimana ketika kita menghadapi orang yang akan meninggal dunia. Kira-kira kalau di sebelah kita ada orang mau meninggal dunia, kita harus ngapain? Tinggal lungo melayu, wedi, atau gimana? Nangis toh? Nangis tinggal lungo, ya, karena takut ya. Kok mati ya? Mati. So, baterainya habis. Ya. Kira-kira cuma nangis tok atau gimana? Nangis tok. Nangis tolong-tolong tinggal lungo wedi. Ketika tanda-tanda kematian itu telah ada pada seorang, apakah itu nafasnya sudah tersengal-sengal? Apakah itu pupil matanya sudah mulai mengecil? Ini diantara tanda-tanda kematian. Maka yang ada di sebelahnya wajib melakukan talqin. Apa? Mas, dengerin. Melakukan apa? Pasti tidak tahu. Talqin. Siapa yang tahu talqin? Apa talqin? Nonton apa? Talqin itu kalau di kampung-kampung mungkin dikatakan kalau jenazah habis dikubur, mbah, mengko sedelo meneh arep ono malaikat mungkar lan nakir sing arep nakoni, engko takoni ngene, jawab ngene, dan seterusnya. Bukan itu. Talqin yaitu menuntun orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat
Kalimat apa? Kalimat apa, Mas? Kalimatnya cuma satu. Allahu Akbar juga baik, Subhanallah juga kalimat yang baik, Astagfirullah juga kalimat yang baik, tapi talqin itu kalimatnya adalah La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan sing wonge di akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Saiki bagaimana? Sekarang bagaimana caranya untuk mentalkin? Ada yang tahu caranya mentalkin? Dibisikkan di telinga kanan. Dines pinter-pinter. Hah? Oh, sudah belajar. Kamu sini. Sini ya, sini. Ya. Tepuk tangan dulu. Mbak Sopo. Saya pengen tahu caranya mentalkin bagaimana. Oh, gimana coba? Ini pakai ini. Coba. Oh, sih. Umpamanya ini Mbah Putri. Mbah Putri masih nggak? Masih. Umpamanya Mbah Putri. Gimana sih cara kita menalkin? Cuma gitu lah. Orang pengen mijeti mbak, orang pengen ngelos-los mbak, enggak? Hah? Oh, gimana coba? Hah? Coba bagaimana caranya ketika mentalkin? Gimana? Oke, jadi gini, tak barai cara nih ya, Mas semuanya. Ini pertolongan kita yang terakhir terhadap orang yang kita cintai. Pertolongan apa? Menyelamatkan akidah. Kata Rasulullah, siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah adalah dakhalal jannah. Nek iki simbae ora usah wedi dilos-los, dipijeti, Mbah. Ya Mbah monggo Mbah, ngendika Mbah La ilaha illallah. Suasananya harus tenang. Orang pada ribut, orang pada nangis. Tapi jadikan tenang, men simbah kuwi ora bingung. Nggih? Coba lakukan seperti itu. Enggak usah pakai mic lah. Iya, pakai mic semua biar dengar. Ya. Coba pakai simbah. Yo, Bu. Terserah, coba, oke. Ayo. Tapi tahu ya, tahu oke. Jadi di telinga kanan ucapkan dengan lirih, jangan bilang nyebut Mbah, nyebut, jangan. Oke, kau nyebut apa ya? Tapi ucapkan La ilaha illallah. Oke, sampai betul-betul ucapan yang terakhirnya adalah kalimat La ilaha illallah. Nek simbah kok iso menyebut La ilaha illallah, ora usah dijak ngomong meneh. Simbah sadar, lah ngoten Mbah wau simbah pun nyebut La ilaha illallah, jan maer simbah. Jangan begitu. Jadikan ucapan terakhirnya adalah ucapan La ilaha illallah. Jangan jak ngomong lagi. Sudah cukup. Nek simbah sing ngejak ngomong, ulangi meneh. Sampai betul-betul yang terakhir adalah ucapan La ilaha illallah. Sekarang kalau kemudian tanda kematian itu sudah datang, caranya gimana sih? Memastikan bahwa jenazah ini sudah meninggal. Gimana? Ambil kapas kecil, letakkan di hidung. Nggih? Kalau kapasnya itu masih mabur, berarti masih hidup. Kalau kapasnya sudah tidak bergerak, berarti masih sudah meninggal, ya. Atau dipegang mana ini? Nadinya di sini, ya. Kalau punya alat namanya stetoskop, pakai stetoskop.
Ya. Oke, ini sudah meninggal. Ya. Kalau jenazah atau ini mayit sudah meninggal dunia, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah memejamkan mata jenazah. Karena apa? Jenazah kalau meninggal itu orang koyo nang film, nek nang film wong mati kuwi mapan dhewek, merem dhewek. Nggih mboten? Tapi nek jenazah itu ruh keluar dari jasad diikuti oleh pandangan mata, matanya belalak. Ya, maka kudu ditutup. Caranya nutup, lihat tangannya. Pakai tangan kanan, ya, letakkan di dahi. Mbak maju sini, letakkan tangan di dahi, ya, kemudian urut ke bawah sampai di atas mata, ditahan sebentar, kemudian digeser lagi tangannya. Nah, begitu. Jangan begini ya, jangan begini, ya. Kalau ini sampai di atas mata diangkat, maka boleh jadi akan melek lagi karena ini basah dengan keringat, ya. Jadi tahu ya, caranya begini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat di giginya. Tidak apa-apa, duduk. Lihat di giginya itu ada enggak kotoran, ada enggak dia pakai gigi palsu. Kalau gigi palsunya bisa dilepas dengan mudah, maka boleh dilepas. Tapi kalau gigi palsunya susah dilepas, tidak usah diambil. Apalagi pakai behel, kudu ngangutang dan sebagainya, harus ahlinya yang mengambil, maka tidak usah diambil. Kalau ini sudah betul-betul kita yakini bersih, maka kemudian ditangkupkan, dirapet ke ini, gini mas, ya, dirapet ke, kemudian diikat dari sini ke sini, ya, ambil satu tali, ya, apakah itu kain apa, diikat di sini, ya, kurasa peti, begini, ya. Kemudian yang kedua, setelah ini, ya tadi memejamkan mata, kemudian ditangkupkan mulutnya, kemudian tangannya disedekapkan, tangannya ini disedekapkan. Setelah tangannya sedekap, ambil tali juga, tangannya diikat. Karena masih lemes kan, bisa balik lagi. Setelah tangan diikat, maka kemudian kakinya diluruskan dan diikat juga dengan kain. Mata, apa yang pertama tadi? Matanya ditutup. Yang kedua, mulutnya dilekatkan. Kemudian yang ketiga, tangannya disedekapkan. Yang keempat, kakinya diluruskan dan diikat. Kalau sudah begitu kemudian ditutup dengan kain. Oke. Setelah ditutup kain, siapkan untuk memandikan jenazah. Ya. Memandikan jenazah kudu disiapke apa sih? Kain. Air, ya. Terus kapur barus, terus tempatnya apa lagi? Sabun, anduk, kuino. Lebih dari itu, kalau kita mau memandikan jenazah, pastikan kain kafannya itu sudah siap. Jangan pernah membawa jenazah ke tempat memandikan jenazah sementara kain kafannya belum siap. Kafane urung tuku, ora ana sing gawe duit, tukune nang kretep. Alah, jenazah wis kayak tempat memandikan jenazah, mongko wis padha siap memandikan, jangan. Ya. Nah, sekarang gini, siapa yang berhak untuk memandikan jenazah?
Muhrim siapa? Muhrim cewek-cewek. Muhrim apa mahram? Nek muhrim apa? Nek muhrim apa? Sah. Muhrim sama mahram itu beda ya. Jangan sok muhrim. Muhrim itu orangnya ada di tanah suci yang pakai pakaian ihram. Itu muhrim. Nek mahram itu apa? Kamu mahramnya dia bukan? Artinya apa? Boleh dinikahi. Itu mahram. Boleh mas dinikahi besok. Ya. Jelas ya? Itu ya muhrim dan mahram. Nah, siapa yang berhak memandikan jenazah? Kalau suami yang meninggal dunia, istrinya boleh mandikan enggak? Boleh enggak? Kalau istri yang meninggal, suami boleh mandikan enggak? Kok meneng? Boleh enggak? Boleh. Nek suaminya meninggal, istrinya jangan menangis toh. Hak yang terakhir itu hak untuk memandikan jenazah. Kalau misalnya bapak yang meninggal, siapa yang boleh memandikan? Anak perempuan boleh enggak? Hah? Yang meninggal bapak. Anak perempuan boleh enggak? Yang meninggal ibu, anak perempuan boleh enggak? Anak laki-laki? Kalau yang meninggal bapak, anak perempuan enggak boleh. Kalau yang meninggal ibu, anak laki-laki tidak boleh. Hah? Tidak boleh memang. Ya, tapi kalau istrinya boleh. Mau istrinya papat oleh kabeh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarganya boleh enggak? Keluarganya yang sejenis kelamin, tetapi keluarga bukan asal keluarga yang tahu tata cara memandikan. Ya, soalnya nek keluargane 10 maju kabeh, jadinya nonton apa ngedusi? Jenengan mandi ditonton isin ora? Isin toh sedulur kabeh padahal keluarga kabeh. Isin ora? Isin tenan. Isin. Ya, malu. Ya. Kemudian yang ketiga yang berhak untuk memandikan adalah orang yang sudah diberi wasiat oleh jenazah. Kamu dalam keadaan sakit keras misalnya, ya, terus kamu berpesan sama mbak ini, ngesok nek nyong mati ya, nek nyong mati dhisik nyong dhewe sing ngedusi nyong ya. Itu memberikan wasiat. Kenapa kok ini paling berat? Karena kamu percaya bahwa ini tidak akan membeberkan rahasiamu. Orang yang memandikan jenazah itu harus menjaga rahasia. Tidak boleh kemudian nanti memandikan jenazah, rampung memandikan jenazah, kayak yakin ayu-ayu jebul utile bodong. Tidak boleh. Jadi wajib menjaga rahasia apapun yang dilihat pada tubuh jenazah. Oke, jelas ya? Siapa yang pertama memandikan jenazah? Kalau istri, kalau suami, anak laki-laki boleh. Kalau bapaknya yang meninggal, yang kedua siapa? Keluarga yang tahu fikihnya. Yang ketiga, yang diberi wasiat. Ya, nek ora kena bae wasiat karo masih ora kena. Ya, ke dhewe wae sing mandikan nyong, nah, tidak boleh. Ya, jadi harus karena kedekatan. Oke, sekarang kita akan
memandikan jenazah dulu, ya. Memandikan jenazah. Tapi ingat tadi, ketika kita memandikan jenazah, pastikan kain kafannya sudah siap, ya. Saya akan mengajari memandikan dulu sebelum nanti kita akan memotong kain kafan, ya. Tapi dalam praktek harus ditoto dulu kain kafannya, ya, sebelum dibawa ke tempat memandikan jenazah. Oke, apa tadi yang disiapkan? Kalau jenazahnya sakit, misalnya kena air, berani memandikan? Apa air? Hah? Kalau jenazahnya gatelan, sakit gatel, kira-kira nular enggak? Kalau jenazahnya ada penyakit menular, maka kita harus hati-hati. Makanya ketika memandikan jenazah harus namanya pakai APD. Apa? Alat pelindung diri. Apa sih kira-kira yang pertama? Handscoon, ya. Yang kedua pakai masker. Yang ketiga apron. Apron atau celemek, ya. Jadi celemek untuk masak ya kena, celemek opo kena, ya. Sing penting celemek ini untuk melindungi kita dari cipratan. Kemudian pakailah apa? Sepatu boot. Jadi apa? APD-nya? Pertama, dua, ketiga, keempat, sepatu boot. Oke, itu sudah kita pakai. Kemudian sebelum memandikan jenazah, kita siapkan kain dulu. Prinsip daripada memandikan jenazah, maaf, tidak boleh jenazah dimandikan dalam keadaan vulgar. Apa? Mudah blejet, ya. Meng tutupi godhong gedang maning, tidak boleh. Wes ora ono zamane godhong gedang, ya. Kain yang murah, siapkan plastik apa? Siapkan tempat sampah, kain kresek apa? Plastik kresek, anduk, kemudian apa ini namanya? Waslam. Kenapa kresek itu untuk menempatkan atau meletakkan kotoran. Kain bekas yang dipakai jenazah jangan dicampur. Boleh jadi kainnya mengandung kuman-kuman penyakit, ya. Baik, kita akan memandikan jenazah. Pakai sabun enggak? Sabun apa? Maksud saya pakai sabun cair, ora usah muni merek, ya. Ora ono sponsor di sini, ya. Jangan sabun batangan, kuplusut-plusut melayu-melayu. Pakai sabun cair, ya. Jadi prinsip penjagaan aurat itu penting. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Maju gak ini, Pak? Kamu berdua, ya. Yang laki-laki coba kamu berdua sini. Ya kamu berdua. Oh, sama berdua. Sini. Kita akan belajar cara memandikan jenazah. Lihat. Memandikan jenazah itu tidak perlu banyak-banyak, maksimal 3 orang. Ya. Soalnya yang lebih dari 3 orang pasti nonton. Malu nggak Pak ditonton? Malu kan, meskipun sudah mati malu toh, ya. Nah, yang pertama begini, ini perhatikan Mas ya. Ketika memandikan jenazah, ya, apa yang pertama kita lakukan? Membersihkan kubul dan dubur. Caranya gini, pakai ini ya, ya. Jadi 1 orang di sini, 1 orang di sini, ya. Coba Mas yang satu pegang ini, coba. Oke. Kemudian jenengan mempraktekkan untuk membersihkan dubur jenazah.
Jadi gini, ketika memandikan jenazah perempuan utamanya, maka perutnya diurut, kecuali perempuan itu dalam keadaan menstruasi, tidak boleh diurut. Perempuan itu dalam keadaan hamil, tidak boleh diurut. Okay? Kemudian yang ketiga, perempuan itu dalam keadaan sakit di perutnya, yang kalau diurut bisa mengeluarkan darah. Sama juga laki-laki ya, kalau dia ada sakit di perut tidak boleh diurut. Nah caranya begini mas, ini diangkat, ini yang satu urut perut, yang satu mengguyur dari sana. Coba praktekkan, perutnya diurut, kamu di sini ya. Ya, coba diurut perut itu gimana? Ini diangkat sedikit supaya agak didudukkan ya jenazahnya. Oke. Ya, ini diurut sedikit ya. Nah, ini masih aja ini kamu yang membersihkan kotorannya. Kamu urut, perutnya diurut. Kotorannya dibersihkan. Ini pura-pura mas. Cara membersihkan kotoran gimana? Membersihkan dubur ya, jadi tangannya dimasukkan di sini ya, kemudian sambil diguyur. Cukup. Takutnya kalau kelamaan ini menekan wanita soalnya. Ya, jelas cukup. Oke, makasih. Duduk silakan. Jadi gitu ya, ini diurut, satu orang mengurut sambil ini diangkat sedikit, kemudian satu orang mencuci alat pembuangan, ya. Jadi dua orang cukup, ya. Ya, jadi tadi saya lupa, kalau dia pakai bajunya itu kalau masih bisa dilepas dengan cara biasa dilepas, tapi kalau tidak bisa maka digunting ya, digunting, bajunya dilepas. Nah setelah itu diwudukan lemudoni, ora usah nganggo ceret, ora kudu banyu panas, jelas nggih? Ora kudu banyu panas. Oh menteni godhog dhisik, ndak perlu. Jadi boleh air dingin, tidak masalah ya. Diwudui seperti biasa. Ketika mewudukan untuk ini hidung dan mulut dengan jari, dimasuki jari begini, ketika bukan dikumuri gitu, bukan ya, jadi dimasuki jari, sama seperti wudu biasa. Jelas? Setelah itu baru dimandikan dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Mana mas? Dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dengan hitungan ganjil. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali atau lebih dari itu, ning hitungan ganjil. Mulane nek memandikan jenazah ora kudu pirang-pirang ember. 1 ember kamu mandi cukup, Mbak? Cukup ya. Jadi cukup 1 ember saja sudah selesai. Ya. Ora usah kudu nganggo watu dikosoki juga enggak usah. Ya. Jelas ini? Kemudian kalau misalnya kita mau membersihkan bagian belakang, maka yang bagian di sini itu mengiringkan begini. Ya, yang di bagian sini membersihkan. Kalau nanti dibalik sama yang di sini mengangkat seperti itu, yang di sini mencuci. Dan yang terakhir apa? Disiram dengan air kapur barus.